Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmani Candi Permana. Saya dari kelas manajemen C, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2, yaitu yang pertama menentukan nilai uang 1 juta dengan subpoin A 10 tahun yang akan datang dan subpoin B 10 tahun yang lalu. Nah, kemudian yang kedua ada menentukan jumlah angsuran jangka pendek, dan yang ketiga ada menentukan jumlah angsuran jangka panjang. Untuk sebelumnya saya sudah mengerjakan dalam Microsoft Excel tentang tugas-tugas yang sudah diberikan. Baik, kita langsung saja ke Microsoft Excel-nya. Yang pertama-tama yaitu ada menentukan nilai uang 1 juta. Yang di sini ada CF, FV min atau negatif manual, kemudian FV inter, DF, PV negatif manual, PV inter. Dan untuk keterangan di sini ada CF itu adalah confirm vektor, kemudian FV manual itu ya begitulah. Dan intinya PV manual adalah present value gitu. Dan untuk pengerjaan yang pertama dari confirm vektor terlebih dahulu, yaitu sama dengan kurung buka 1, kemudian ditambah, dan logo yang seperti dolar ini adalah simbol kunci, berarti kunci D, kemudian mengunci nomor 3 gitu. Jadi mengunci yang nomor 3 itu yang 9 persentasenya, kemudian perpangkatan dari B5 gitu, dari 0. Kemudian ke FV manual, yaitu sama dengan kunci D, kemudian kunci angka 2, kemudian dikali D5. Dan untuk keterangan mungkin kawan-kawan sekalian sudah paham mungkin. Dan untuk penjelasannya sedikit, D itu yang ini, yang tadi sudah dikunci D2, D kemudian 2 berarti yang 1 juta gitu, dan dikali D5, D5 itu berarti yang 1000 gitu. Kemudian ke FV inter, kodenya yaitu sama dengan F V kurung buka mengunci D, mengunci angka 3, kemudian titik koma B5, titik komanya 2 kali, kemudian dikurangi mengunci D dan mengunci angka 2 gitu. Kemudian di sini ada DF yang kodenya itu sama dengan 1 dibagi kurung buka 1 ditambah mengunci D, mengunci angka 3 kurung tutup, kemudian perpangkatan B5. Kemudian yang selanjutnya PV manual, yaitu sama dengan 1 dibagi kurung buka 1 ditambah mengunci D, mengunci angka 3 kurung tutup, perpangkatan B5. Dan untuk yang present value inter di sini sama dengan PV kurung buka mengunci D, mengunci 3 titik koma B5, titik koma 2 kali negatif, kemudian mengunci D, mengunci 2 kurung tutup. Dan untuk ke bawahnya itu bisa langsung dengan cara
pencet yang ini. Nanti di sini itu ada sistematikanya gitu. Lanjut ke yang selanjutnya, yaitu tentang input angsuran jangka pendek. Dan untuk input angsuran jangka pendek di sini tidak ada, ada kode dari harga, yaitu VLOOKUP atau vertical lookup, kurung buka, mengunci D, mengunci angka 6, titik koma, H4, titik 2 I, kemudian 11, kemudian titik koma 2, kurung tutup. VLOOKUP di sini tuh vertical lookup. Lanjut ke hitungan. Di sini itu ada kelipatan 3 bulan. Yang pertama mungkin 3 bulan, kemudian 6 bulan, 9 bulan, 12 sampai dengan 12 bulan. Nah, untuk kode yang ada di sini yaitu dengan menggunakan titik 1 di atas, yaitu untuk mengambil dari page yang ada di bawah gitu. Contohnya ini kan ada titik 1 di atas, kemudian input angsuran jangka pendek, berarti kita lihat yang di sini, dan kemudian mengunci D7, dan yang D7 itu adalah 4.500.000. Ini D, ini 7 gitu. Dan untuk sininya pun mengikuti ini sama lah. Dan untuk down payment di sini menggunakan mengunci D, mengunci 8. Berarti jika dilihat di sini dari yang 10% gitu. Dan untuk yang rate 9,25 per tahun, mohon maaf, di sini ada jumlah kredit yaitu 14.500.000 dikurangi 1.450.000, yang kalau kodenya itu ada C5 dikurangi C6 seperti itu. Dan kemudian untuk rate 9,25% per tahun itu menggunakan kode sama dengan mengunci B, mengunci 8 dibagi 12 gitu. Dan ada lagi di sini nilai angsuran, yaitu menggunakan kode sama dengan FV kurung buka C8 titik koma C4 titik koma 0 titik koma dikurangi C7 kurung tutup, dan hasilnya itu 13.354.113. Untuk angsuran per bulan itu C10 dibagi C4. Kemudian untuk selanjutnya yang kesininya itu mengikuti dari kode yang ada di sini. Yang pertama C7, kemudian di sini jadi D7, di sini jadi E7, dan seterusnya. Lanjut ke tugas yang selanjutnya, yaitu output jadwal angsuran. Nah, untuk output jadwal angsuran itu sendiri, di sini ada nama konsumen dan nama barang, itu mengikuti dari yang sebelumnya gitu. Untuk menghitung harga itu HLOOKUP sama dengan kemudian HLOOKUP kurung buka, mengunci C, mengunci angka 4, titik koma hitungan, tanda seru, kemudian mengunci B, mengunci 4,
kemudian titik 2 mengunci J, mengunci 11, titik koma, angka 2. Dan kemudian setelah itu di kurung tutup. Hal lookup di sini yaitu horizontal lookup yang artinya garis lurus datar lah. Dan untuk mengambil dari hitungan harga di sini untuk harga senilai 14.500.000. Kemudian ada uang muka yang kodenya itu hampir sama, cuman untuk kode yang di terakhirnya itu, untuk formula yang di terakhirnya, yang di harga itu 2, angka 2, dan yang di sini itu angka 3. Kemudian untuk yang di sininya angka 4, kemudian yang di sininya itu angka 7. Seperti itu. Untuk kode yang lainnya itu sama. Dan untuk angsuran per bulannya itu terdapat mengambil dari angka 8. Seperti itu. Dan di sini ada jadwal angsuran, ada bulan keberapa, kemudian angsurannya berapa, dan outstandingnya berapa. Dan untuk penghitungannya itu yang pertama yaitu bulan ke-1, formulanya sama dengan I, kemudian F, kemudian kurung buka E, 6, simbol lebih besar dari, mengunci F, mohon maaf maksud saya mengunci C, kemudian mengunci 4, kemudian titik koma, kemudian ada titik 2 di atas, kemudian titik 2 di atas lagi, kemudian koma, kemudian E6, kemudian baru kurung tutup. Untuk titik 2 di atas ini, menolak saya salah menyebutkan bahwasanya itu adalah koma di atas yang 2 gitu. Dan untuk kode yang angsuran itu ada IF, kemudian untuk kode pertama-tama diawali sama dengan semuanya juga ya. Yang pertama sama dengan, kemudian IF, kemudian kurung buka F6, kemudian sama dengan, koma 2 di atas senilai 2 kali, kemudian titik koma 2 di atas lagi senilai 2 kali, kemudian titik koma lagi, kemudian mengunci C, kemudian mengunci angka 9, baru kurung tutup. Dan untuk yang selanjutnya itu ada outstanding. Untuk menghitungnya itu adalah sama dengan, kemudian IF, kemudian kurung buka F6 sama dengan, koma 2 di atas senilai 2 kali, kemudian titik koma, kemudian koma di atas senilai 2 kali, kemudian titik koma, kemudian H5 dikurangi G6. Seperti itu. Dan di sini ada outstandingnya itu sendiri, yaitu mengunci C8. Seperti itu. Berarti yang ini ya, untuk C8 itu. Lanjut ke yang selanjutnya, yaitu ada angsuran jangka panjang. Untuk angsuran di sini adalah kodenya itu sama ya, yaitu sama dengan, kemudian PMT, kemudian kurung buka, mengunci G, mengunci 2, kemudian titik koma, C, mengunci 6, titik koma senilai 2 kali, kemudian dikurangi, mengunci B7. Setelah itu kurung tutup. Dan untuk yang mengunci G2 itu
yang 9% gitu. Dan kemudian untuk C6 berarti di sini ada plafon gitu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu kita tinggal langsung seriskan gitu. Jadi mengikuti saja, nanti ini dipanjangkan, kemudian ada fill series. Nah, kemudian pilih fill series tersebut. Lanjut ke yang selanjutnya itu ada angsuran jangka panjang tahunan. Untuk yang tadi itu ada angsuran jangka panjang bulanan, dan ini angsuran jangka panjang tahunan. Di sini contohnya itu adalah BRI ya, Bank Rakyat Indonesia, dan ini adalah tabel angsuran kredit modal usaha. Untuk penghitungannya itu sendiri sama halnya menggunakan rumus PMT yang formulanya itu sama dengan kemudian PMT, kemudian kurung buka, mengunci H, mengunci 3, garis miring 12, titik koma 12, bintang itu kali ya, perkalian, kemudian dikali C, kemudian mengunci 6, titik koma lagi, kemudian dikurangi, mengunci B7, baru kurung tutup. Seperti itu. Dan untuk yang kesampingnya itu mengikuti dari alias diseriskan kembali, dan untuk yang ke bawahnya juga diseriskan juga, seperti itu. Jadi untuk rumusnya itu menggunakan rumus PMT terkait menghitung angsuran jangka panjang itu. Lanjut ke yang selanjutnya itu ada input. Nah, untuk input itu sendiri yaitu tidak ada kode tersendiri, dan untuk output baru menggunakan lebih ke menggunakan kode lagi gitu. Di sini outstandingnya itu diambil dari page input, yang bisa dilihat di sini adalah 45 juta, dan kemudian di sini dituliskan kembali senilai 45 juta. Dan untuk menghitung di sini ada bulan, angsuran, bunga, pokok, dan outstanding. Untuk menghitung angsuran itu sendiri menggunakan formula IF, yang formulanya itu sama dengan IF, kemudian kurung buka, kemudian B16, kemudian simbol lebih besar dari, kemudian mengunci F, kemudian mengunci 5, titik koma 2 di atas nilai 2 kali, kemudian titik koma, kemudian PMT, kemudian kurung buka, kemudian mengunci F, mengunci 4, titik koma, mengunci F, mengunci 5, titik koma terlebih dahulu, kemudian dikurangi, mengunci G, mengunci 14, kemudian kurung tutupnya itu 2 kali. Soalnya di sini ada 2 rumus gitu. Yang pertama itu adalah IF, dan yang kedua itu adalah PMT. Dan untuk menghitung yang bunga itu menggunakan 2 juga. Yang pertama sama dengan IF, kemudian kurung buka, B15, simbol lebih besar dari, mengunci F, mengunci 5, titik koma,
koma 2 di atas nilai 2 kali, titik koma, kemudian IPMT, kemudian kurung buka lagi, kemudian mengunci F, mengunci 4, titik koma, B15, titik koma, mengunci F, mengunci 5, titik koma, dikurangi mengunci G, mengunci 13, kemudian kurung tutup nilai 2 kali. Dan untuk yang pokok itu juga sama, cuman berbeda dari rumus yang keduanya gitu. Kalau yang ini rumus yang keduanya itu adalah PMT, kalau yang ini itu adalah IPMT, kalau yang ini adalah PPMT, dan untuk yang ini baru hasil pengurangan dari G14 dikurangi F15. Dan untuk yang G14 itu adalah yang 45 juta. Kemudian untuk yang F15 itu adalah yang 66 ribunya itu. Untuk hasilnya itu, contoh yang bulan pertama itu adalah 44.933.538. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila terlalu banyak kesalahan, karena di sini juga saya masih belajar. Saya Rahman Insani Permana izin pamit undur diri. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.